Pak Om, saya tertarik persoalan tadi yang disebutin sama Pak Dhani. Saya bingung ketika ini terjadi asimilasi budaya. Kan Bapak ngobrolin kalau keluarga tersebut adalah keluarga Jawa. Tapi jika saya punya abang saya dari Bengkulu. Kau ini. Abang saya dari Bengkulu, istrinya Jawa. Nah, itu kan tidak mungkin terjadi apa yang disebutkan Bapak tadi. Karena adanya adalah saling menghormati tadi dari adaptasi itu. Kalau bagi saya pribadi ketika saya harus dengan beristrikan orang Jawa, kemudian beristrikan orang Jawa, itu kan saya punya marga dan saya harus ada budaya yang sama dan ada budaya yang saya rasa kami berdua itu harus saling menghormati. Nah, ketika anak saya sekolah dan dia kembali ke rumah, kan tadi ini kan keluarga, basis budaya itu kan dari keluarga. Nah, ini kan repot juga Pak Danu. Gimana itu budaya itu menjadi ya itu tadi. Kalau saya juga ada unggah ungguh dengan cara adat saya. Bataknya sebut berapa? Bataknya tuh, sebutkan. Jadi kalau nah ini bagaimana Pak? Jadi kan bukan cuma saya dan bukan cuma abang saya, mungkin ada banyak yang ketika saya ada di Jogja, saya orang Sumatera maupun orang Papua sekalipun dia beristrikan orang Jawa dan mereka tinggal di sini. Pak Tito juga, Pak Tito. Pak Tito juga orang Jawa yang istrinya Madura. Gitu aja sih. Gimana anak ini akan berkembang seperti apa dengan budaya kita ini? Pertanyaannya apa? Anak ini akan berkembang seperti apa di lingkungan keluarga itu? Karena tadi kan keluarganya sama-sama dari Jawa. Nah ini itu aja sih. Pertanyaannya anak itu apa berikan? Jadi Terima kasih ini kepada tiga pendekar ya, maksudnya gender lintas angkatan. Saya mau bertanya Pak, karena saya berurusan dengan pementasan kepada pendengar bertiga. Paling pas geguritan ditampilkan dalam sebuah pentas itu bagaimana settingnya, kemudian ilustrasinya paling pas mengena pada geguritan panjenengan itu apa? Kemudian apakah panjenengan itu menjaga pakem yang tradisional gitu? Ya, jangan dengan apakah panjenengan juga ikhlas? Andai kata geguritan itu untuk menarik milenial, misalnya dengan musik-musik underground atau rock, bagaimana? Menurut panjenengan terhadap geguritan karya-karya panjenengan dalam tema apapun, monggo. Atau yang diiringi hujan tadi. Satu lagi, Pak Nano Asmorodono. Terapan bahasa Jawa ini kan konten dikatakan ini ono basa Ku, basa Romo Madya, Romo Inggil, basa Kawi, Bagongan. Itu ada 5 mika. Nah kalau untuk geguritan itu apakah kita harus menggunakan bahasa yang mana? Ataukah memang geguritan itu harus kita campur? Maksudnya kita kolaborasikan bahasa Kawi, bahasa Moko dan basa, karena melalui geguritan itu kan harus bahasa-bahasa yang indah. Seperti puisi itu juga bahasa-bahasa yang indah. Niko, aku lagi bingung loh, nyastro bisa, iya kan? Artinya nyastro bisa, itu apa itu karena sastra bisa atau
bersastra desa itu. Dan memang sekarang itu eranya udah beda. Era saya dengan era sekarang itu cucu-cucu saya, anak-anak saya itu di sekolah karena bahasa Jawa. Dari PAUD juga bahasa Indonesia. Nek anakku itu tak bahasa Jawa nih kalau ketinggalan. Karena bahasa ibu sudah ditinggalkan. Jadi intinya ini sekolah-sekolah ini, guru-guru ini juga kita harus mendorong untuk dari PAUD sampai SD itu kalau bisa dengan bahasa ibu. Sing Sunda ya Sunda, sing Medan ya Medan. Itu biasanya begitu. Ini kan enggak sekarang PAUD ini bahasa Inggris, bahasa Indonesia, anak kita aja bahasa Jawa terus ning kono ketinggalan. Ini kendala di situ. Bagaimana ini untuk mengatasi kendala itu? Kalau saya membuat naskah ketoprak di situ, saya pintas ketoprak karena penonton saya juga bukan mbahku, bukan. Walaupun saya tetap memegang, saya harus menjaga gawang tradisi. Tradisi kan tidak hanya bahasa, tapi busana itu juga termasuk tradisi Jawa itu busana, unggah-ungguh dan sebagainya. Bahasa dengan bahasa komunikatif. Nek kalau kowe tak ukur tak tiga janggamu, tak SMP radio, takon di tiga janggamu nopo to? Tak aras. Radio tak aras, mau tak album tak aras. Nah, ini kendala-kendala ini makanya saya untuk pelestarian dan pengembangan harus saya kembangkan bahasa Jawa ini dengan bahasa komunikatif. Karena sekarang bahasa-bahasa sudah komunikatif. Yang penting ada unggah-ungguh sopan santun itu jelas, saling hormat menghormati orang tua. Ya, kalau sebelum nanti kakak menjawab itu, wah masamu setahun. Oleh orang ini, oleh lain itu saya penjamu asu, saya itu kan masih ada sedikit walaupun marah, manusia untuk marah itu ya. Nah, ini kok dah kados pundi tentang apa keburitan ini, Bapak menikah menulis apakah dengan bahasa yang baku, Romedil atau Mupo atau Kromo Madyo, gitu. Aku kowe Mupo jelas, pulau sampean. Sampai ini si bosan dia jadi rambulan penjenengan itu betul penjenengan dalam itu lebih lagi. Itu apakah ada kriteria untuk menulis tulisan ini dengan bahasa yang baku, bahasa Jawa itu diambil yang mana? Matur nuwun. Silakan untuk semuanya. Sebelum jawab, saya akan sedikit menekankan tadi ada warna yang sama bahwa setiap budaya daerah itu punya kearifan lokal masing-masing, punya kebijakan masing-masing, juga punya etika masing-masing. Nah, apakah ini tadi yang sesuai dengan pertanyaan tadi? Karena kebetulan karena sudah itu mungkin ada semacam apa ya, treble ya. Mestinya bisa ada titik temu, cuma mungkin untuk menuju ke sana menemukan dua titik kearifan. Bahasa Indonesia sendiri dari asal lain juga punya kearifan. Dan kemudian Jawa tadi kalau ini para pakar atau para sangat dalam. Nah, barangkali ini bisa sedikit diurai biar kita, karena tidak bisa pilih kan orang Nusantara yang dari berbagai suku ada, dan malah terjadi pernikahan silang kan. Jadi ini yang menjadikan pertanyaan itu muncul. Moga Pak. Saya kira dari Pak Dani dulu nih tadi. Oke. Masih langsung dari Pak Bram. Tadi kalau saya melihat Pak Bram itu dari Batak ya. Batak kalau. Batak Bogor. Kelihatan Pak Bram tinggal di Jogja sudah lama. Tinggal di Jogja lama. Istrinya orang Jawa. Gitu. Saya lihat gesturnya sudah jalan. Oh gitu ya. Dari Jawa nih. Kan pertanyaannya tidak gesturnya kelihatan. Sudah ada rasa kaji itu sudah kelihatan. Kan tidak. Saya mau bertanya Pak, gitu kan tidak. Udah kelihatan. Jadi ada dua pribadi yang menyatu menjadi satu dari dua suku yang berbeda menjadi satu. Itu otomatis juga bisa lebur jadi satu, apa menjadi Batak atau jadi Jawa. Tapi dua-duanya pasti saling belajar.
Tapi karena kebetulan Pak Bram itu hidup di tengah masyarakat Jawa, di Yogyakarta terutama, itu pasti ada perilaku yang kemudian berbeda. Misalnya, kalau tidak percaya, Pak Bram suatu saat atau mungkin sudah melakukan, keluarga yang ada di sana, di Sumatera sana, ketika bertemu dengan Pak Bram, mungkin akan Bram sekarang udah beda ya, gitu. Sudah agak, misalnya kayak orang Jogja ya, cara berbicaranya, cara mengungkapkannya. Jadi ada hibrida budaya di situ. Tidak mungkin dua hal dengan kearifan yang berbeda, tetapi ada satu esensi atau inti yang sama yang bisa dipertemukan. Sehingga tadi yang saya ceritakan tadi kebetulan dari sama-sama Jawa. Jadi Jawa itu sebenarnya kan sumber ya. Ketika orang datang ke sini, belajar di sini, pulang ke daerahnya pasti akan mempunyai sesuatu yang berbeda gitu. Yang dibawa dari Jogja. Jadi itu pertanyaan saya berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bram. Ya pasti istrinya juga pasti juga ada sedikit berbeda terbawa oleh apa yang menjadi kebiasaan dari Pak Bram ketika berkomunikasi dengan anak-anak terutama dengan anak-anak. Memang dalam zaman seperti ini, tadi juga ingin langsung menjawab pertanyaan dari Pak Nano dulu saya jawab. Itu kebutuhan untuk menggunakan bahasa Inggris terutama. Ya. Kemudian ada kecenderungan katakan meninggalkan bahasa Jawa itu sesuatu yang sah saja. Karena apa? Kebutuhan. Kita belajar bahasa Inggris supaya nanti kalau kita bahasa Inggris bisa bekerja, ya, diterima di mana, ya, di luar negeri misalnya, kita bisa bekerja. Tapi kalau kesadaran menggunakan bahasa asing, misalnya Inggris, itu dalam pengertian kita menanamkan pada anak kita supaya wawasannya luas, nanti di kemudian hari tidak masalah. Tetapi kalau membunuh dalam rangka membunuh supaya tidak menggunakan bahasa Jawa itu yang tidak kita inginkan. Jadi menurut saya sah. Setiap keluarga menggunakan bahasa apapun boleh. Dalam konteks ini adalah bagaimana sebenarnya Jawa itu akan menjadi punya pengaruh keluarnya. Contoh, jadi saya mau berikan contoh. Beberapa tahun yang lalu saya mewawancarai seorang presenter dari Jogja TV, perempuan cantik, dia pinter, terus bahasa Inggrisnya cah cisus. Ketika ngomong wawancara itu juga logatnya sudah logat yang banyak accent Inggrisnya. Dia dapat grant dari sebuah universitas di Amerika untuk belajar S2 di Amerika ketika itu. Kemudian ketika wawancara itu saya bertanya, Mbak, kok jenengan Mbak membaca buku kebudayaan Jawa karangan Kuncoro Ningrat? Begini Pak, nanti ketika saya di Amerika itu pasti ditanya, kamu dari mana? Dari Jawa. Kalau dari Jawa kamu bisa menunjukkan apa yang bisa terbukti bahwa kamu dari Jawa. Saya bisa narik Pak. Tetapi mengenai Jawa itu sebenarnya bagaimana, saya harus memperkaya diri. Itu artinya apa? Ada kesadaran bahwa ketika kita sudah berada di tempat atau lokasi yang berbeda, keberadaan kita sebagai etnis, katakanlah misalnya ini, kebetulan konteks kita Jawa ya, etnis Jawa itu akan menjadi sesuatu yang penting. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Nano tadi juga penting untuk kita pahami supaya anak-anak ini
mempunyai satu pemahaman. Otomatis dengan tingkat usia dan pengalaman mereka, orang tua mempunyai kewajiban penting untuk membawa anak kita. Nanti kalau sudah SMA, kalau koyornya sudah kuat, pasti dia akan kembali pada apa yang menjadi harapan kita bersama. Gitu. Lalu dari Tidak Pak, tadi Pak Sarno tentang pilihan membuat keguritan tadi menggunakan berapa? Gitu. Lagi. Saya ini kebetulan jauh itu juga editor buku, ya bahasa Jawa, gitu ya. Kemudian saya lama juga menjadi juri, juri penulisan buku setiap tahun, sudah hampir 20 tahun. Yayasan Budaya Rancadi yang ada di Bandung yang dipimpin oleh Pak Ayu Jawa itu dulunya saya. Setiap kali saya menerima buku, salah satunya misalnya yang jenis puisi, kan ada novel, ada keguritan, ada kumpulan cerita pendek atau cerita cekak. Saya melihat, misalnya, bagaimana menulis puisi yang bagus di dalam keguritan. Bahasa Jawa dalam keguritan itu sebenarnya ditulis sederhana saja. Caranya sederhana, dengan bahasa kekinian. Supaya apa yang tadi dicontohkan oleh Pak Nano, misalnya taktik janda bumi. Anak nggak tahu, atau orang muda sekarang nggak tahu. Tak aras itu tak ambung, nggak tahu. Ditulis saja, nggak usah dikali-kalikan atau dikuno-kunokan, dibikin arkais supaya kelihatan Jawa. Tidak usah. Kita tulis saja dengan bahasa sekarang. Tetapi dengan tadi penghayatan kita terhadap pilihan kata atau diksinya itu pasti ya. Mas tidak terikat pada harus bahasa Romo atau tadi yang disampaikan. Oh ya, tidak. Sederhana saja. Yang penting sebenarnya ini agak terlalu jauh ya. Bagaimana kita sebenarnya itu momen politik itu bisa kita tangkap, gitu, kita ungkapkan menjadi sebuah keguritan atau puisi, tapi dengan cara bahasa yang sekarang. Semua keguritan saya tulis pakai itu. Bahasa yang kekawi-kawian atau kekuno-kunoan itu saya tinggalkan. Rasanya tekan orang yang penting. Ini sekaligus mungkin menjawab pertanyaan Bu Rina tadi. Bu Rina. Ya tulis saja gitu. Tulis saja. Karena kadang-kadang kalau kita sudah di awal dibebani dengan kudu ono kawine ya, kemudian ada bahasa kromonya, itu malah semuanya hilang. Nah, ini pengalaman dari Bina tadi ada kolaborasi terhadap musik rock atau apa. Yang Jawa itu bisa terbuka dengan siapa saja. Bisa. Misalnya Kill the DJ itu buat lagu yang dirapkan Jogja istimewanya. Ya. Bisa. Sekarang ini kan persoalan bahasa itu sudah menjadi sangat relatif, Mas. Jadi kita nggak bisa bahasa Inggris, itu kita langsung saja di Google Translate itu langsung asal bahasa Indonesia atau bahasa Jawanya benar. Gitu. Itu bisa langsung ditranslate. Demikian juga untuk bahasa Jawa mau dipentaskan dengan atau di aransemen untuk musik rock itu bisa. Pertanyaannya adalah sudah adakah yang melakukan itu? Karena kebetulan saya mempunyai teman yang dia juga arranger gitu ya. Ya, arranger. Dia rock. Saya tantang, keguritanku mau kamu buat menjadi sebuah lagu yang rock. Mana Pak? Saya berikan. Dia mengatakan, Pak, ada beberapa kendala yang sulit saya lakukan. Kendalanya sederhana. Ketika saya mengucapkan bosone itu
banyak yang salah. Tapi aransemennya udah jadi. Mbok ngene wae Mas. Aransemene kuwi sing nglakoke wong liya. Men dadi. Artinya bahasa Jawa itu mau dibikin rock, pop, jelas sudah ada di pop itu, mau dijadikan reggae juga sudah ada, tidak ada masalah. Kalau menurut saya malah ini satu kerinduan saya kalau bisa di Jogja itu melahirkan bahasa dengan musik rock atau musik apapun dengan bahasa Jawa. Kalau di Afrika itu banyak lagu-lagu Afrika yang bagus itu ya, itu kan bahasanya pakai bahasa Afrika, itu bisa mendunia. Karena memang lagunya, harmoninya juga luar biasa, sehingga bisa menyentuh setiap orang yang ada di seluruh dunia ini. Jawa, pertanyaan saya, apakah bisa dan semoga ada yang mau melakukan. Itu masalahnya. Ya, itu saya kira dari saya menjawab tiga pertanyaan tadi. Oke, Mas Bino mau menambahkan? Saya dari Bu Rina. Pertanyaan pementasan tentang pementasan. Menurut saya itu terserah aja mau dipentaskan seperti apa monggo saja karena seperti penulis itu kan bukan orang pertunjukan juga. Ini kudu ini. Ya gimana? Orang baca itu kan pasti mempunyai interpretasi sendiri. Nah, ketika mau dipertunjukkan itu kan ada sutradara. Ya tergantung sutradara mau mementaskan seperti apa. Kok dari sutradara ke pemain aja sudah beda kok. Itu kan banyak sekali tahapan. Nggak mau saja kalau saya. Orang pertunjukan pasti mempunyai pandangan. Karena apa ya? Seorang penulis itu belum tentu orang pertunjukan. Seperti tadi ya, tulisan saya itu saya baca sendiri nggak bisa untuk ditonton ya. Tapi ketika beliau membacakan, saya kok dari kayak mana ya? Kayak ngono ki apik apa elek? Apa itu? Apa itu? Jadi bagus sekali jadinya. Apa ya? Ini tadi yang membacakan menurut Mas Dwi, yang tadi para teman-teman tadi bagus ya? Iya, itu saya bagus. Merasakan nggak bahwa ternyata karya saya kok bisa? Iya. Jadi kadang-kala ketika dibacakan orang lain itu kan menjadi sesuatu yang beda dan itu kadang menjadi sesuatu hal yang di luar apa ya angan-angan saya. Seperti tadi cerkat pamit itu tadi. Saya itu kan cuma menulis ketika si mbah saya meninggal. Saya tulis. Tapi ketika Pak Teguh Kaisa, kalau saya jadi printing, teringat simbah saya waktu itu ketika duduk terus ngasih doa, dia sangat bahagia sekali. Terus bisa di omah ya aku seneng banget. Terus ketika simbah saya kok jadi printing kan, wah luar biasa. Dan saya tidak mempunyai bayangan bahwa bisa dari koyo ngono ki ya. Jadi menurut saya untuk hasil tulisan keguritan di dipentaskan seperti apa, semoga saja menurut saya. Terserah yang mau pentas seperti apa. Oke Mas ya, saya kira cukup ya. Mungkin Pak Mahyudin ini sekaligus nanti menuju closing Pak ya. Terima kasih. Sepertinya kita dalam kritik sendiri untuk bahasa dan kelanjutannya itu zaman belakangnya. Jadi kalau zamannya milenial ya kan milenial. Sepertinya kita ini dua lulu, kalau orang Jawa sudah dulu atau diwayak kita dua lulu, dua lulu ini dua itu kan bahasa Indonesia, lulu itu loro, dua lulu ini dua lulu. Nah ini pakai celana panjang yang cowok,
Oh, Ya, sepertinya terutama di kota, di desa nggak bisa gerak untuk mantu prasmanan mantu atau saksi. Di kota itu bosonya bagus-bagus, parono sastronya, pembicaranya, pranotocoranya bagus sekali. Tetapi saya cara makannya malah saya dipakai. Saya dipakai malah berdiri pak ini jalan-jalan. Nggak itu bukan orang Jawa, kapan tetap aja nggak boleh. Nah, itu dua dulu itu dulu tulisannya Mas Bey. Untuk antara bahasa kami atau bahasa gabungan antara Kadalem dan Kadalem, kalau saya kelihatan kan itu, tapi biasanya sama begini, misalnya sonaras itu tak ambu, itu tak tulis sonaras itu komanya dan itu sebagai pengayaan dari saya. Dan bahasa Indonesia begitu, bahasa Indonesia supaya pengayaan jadi memang komanya itu penjelasan dari bahasa sebelumnya. Bagi saya itu pengayaan. Dan menurut saya Gurina kata dalam monggo bebas mawon. Malah kalau mau kok puisiku mau dulu kan puisiku aja tak boleh ikut puisiku aja sama puisinya dengan tak boleh saya kalau sudah dibacakan tadi dia sebutkan namanya dan itu luar biasa dan yang bapak dan itu ya kan baru lo nggak usah minum kalau tetapi kita sebagai puisi saya terutama itu untuk mendidik dan menyenangkan atau lebih keras lagi itu amanah terhadap terhadap diri saya sendiri itu menurut saya. Kemudian untuk kalau orang Semarang kan tak sampai tahu itu ya asik itu beda sekali. Kemudian kalau orang Kebumen terhadap orang Jogja yang sudah orang Kebumen ke Jogja lama orangnya ngomongnya dibadekan namanya. Bosan bagusan itu ada. Kalau sini orang apa? Bojoku wong ngapak apa kayak kue atau tahu tapi kebalikannya kalau orang Kebumen sudah ke Jogja lama baru balikan itu dan itu musik pasrah itu berburu kepada keraton yang dijikat dijikat di jalan ini perampok dramanya nah itu tidak apa-apa tetapi kita harus punya strategi kebudayaan dengan tadi supaya anak milenial apalagi yang generasi Z itu kita berbahasa promo terhadap mereka akan mengikuti tapi lagi sepertinya pada pembantu kita kan bosok banyak jadi bosok itu strategi kebudayaan yang kita jalankan tetapi kita juga terbuka terhadap dua lini tadi. Terima kasih. Oke, tadi Pak Abdudin sebagai closing. Tepuk tangan buat anak-anak kita yang ini. Saya coba menyimpulkan meskipun agak rumit karena memang Jawa ini sangat dalam. Tapi ada hal yang menarik tadi yang saya catat bahwa Jawa itu mahkota budaya. Ini artinya bahwa Jawa itu penuh simbol. Tadi ada kalimat bahasa Jawa itu sebuah puisi, seperti simbol. Jadi tidak langsung mengatakan apa adanya. Umpama mau ke belakang berarti itu ke toilet. Itu dan banyak lagi yang kita dengar bahwa Jawa itu sangat simbolik dan makanya tadi salah satu pembicara mengatakan Jawa itu puisi. Kemudian terkait dengan polarisasi budaya, tadi yang ditanyakan teman-teman di sini termasuk Bram. Kearifan lokal itu memang semuanya punya puncak-puncak etika. Barangkali berbedanya adalah pola. Saya sedikit mencoba sedikit jalan tengah bahwa barangkali karena kita belum kenal setiap budaya secara mendalam, lalu kemudian ada perbedaan. Tapi intinya mesti ada puncak yang sama. Cuma kalau Jawa, karena mungkin Jawa tadi Mbak Danu mengatakan bahwa Jawa itu tidak tersentral di keraton saja karena jauh hari sudah terbentuk kebudayaan. Ditemukannya banyak situs, itu juga melahirkan budaya atau bahasa.
tadi yang menarik, saya baru dengar bahwa ini juga memantik pikiran kita bersama bahwa janji-janji itu dibangun dengan bahasa Jawa, perintah Jawa. Itu secara psikologis perlu kita renungkan bersama. Umpama gini, bahasa itu menunjukkan satu sikap yang ekspresinya berbeda, Pak ya. Impact-nya juga berbeda. Jadi umpama bahasa Indonesia kan cenderung efektif, gitu kan. Kerjakan. Nah kalau orang Jawa mungkin, kerjakan mungkin Bapak lebih tahu. Artinya ada memang saja kalau Borobudur bisa diciptakan demikian indahnya karena mungkin juga ada pengaruh bahasa yang mengaturnya. Ini untuk renungan kita bersama lah sebagai seniman ya. Jadi bahasa bisa membentuk sebuah benda, sebuah fisik lalu menjadi artistik maupun estetika. Ini yang menurut saya sangat berharga buat renungan malam ini. Kemudian yang terakhir tadi adalah zona tadi memang 3 narasumber ini belum bisa menjelaskan secara detail bahwa apakah sastra desa ini menurut saya cuma ikon, tapi ketika saya menerima proposalnya sastra desa ini istilah ikon, jadi bukan wong desa, bukan. Ini ada semacam tajuk bahwa mereka menggunakan bendera sastra desa dari Kulon Progo, Solo gitu kan. Artinya tidak mewakili entitasnya, tapi lebih mewakili substansinya Pak ya, bahwa ini sebuah gerakan. Tadi saya bilang ini advokasi budaya menarik, para pujangga ini merelakan diri bertahan di desa di Kecamatan Solo dan dia akan bergerak mengumandangkan nilai-nilai kejawaan. Ini luar biasa sekali Pak, luar biasa ya. Saya itu diskusi saya tutup. Terima kasih buat Pak Majidin Suaib yang telah memberikan pencerahan pada kami semua, Mas Dwi Winarno yang sudah demikian puitiknya karya-karya yang dibacakan teman-teman tadi, Pak Danu yang panjang lebar telah memberikan pencerahan kita semua. Untuk itu saya akhiri, kita tutup. Selamat malam, bila kita berkejayaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada